Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali dalam pertemuan materi pembelajaran fikih yang insya Allah akan saya sampaikan. Ya, baik, pada kesempatan kali ini teman-teman udah tahu atau belum ya? Kita akan belajar tentang apa? Iya, tentang materi bab sholat fardu 5 waktu. Tentang materi bab sholat fardu 5 waktu. Ya, ini slide-nya sudah saya tampilkan. Insya Allah materi ini akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya di sini ada gambar. Lagi kegiatan apa nih teman-teman kira-kira dari gambar tersebut? Iya, ada yang jawab tuh. Apa? Sedang berkegiatan melaksanakan sholat. Iya, sholat apa aja? Sholat fardu 5 waktu. Yang pertama ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Iya, biasanya teman-teman melaksanakan sholat ini sama siapa nih? Oh iya, bisa berjamaah ya teman-teman ya. Bisa sendiri juga bisa, atau bisa teman-teman melaksanakannya di masjid atau di musola. Jadi insya Allah kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Baik, dalam bab sholat fardu 5 waktu, materi apa aja sih yang nanti teman-teman akan pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu pengertian sholat. Lalu kita akan belajar apa dalil sholat 5 waktu atau perintah tentang sholat 5 waktu. Selanjutnya kita akan belajar tentang syarat sholat, dilanjutkan dengan rukun sholat. Setelah itu kita akan belajar tentang apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, dan terakhir apa saja hikmah sholat yang bisa kita dapat ketika kita mengerjakan sholat. Ya. Baik, masuklah kita pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian sholat. Jadi dalam pengertian sholat dibagi menjadi dua. Ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian sholat menurut istilah. Yang pertama yang akan kita bahas pengertian sholat menurut bahasa. Di sini dikatakan sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat dalam arti doa ini dapat kita temukan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Mohon maaf, ayatnya tidak saya cantumkan. Boleh nanti teman-teman dicek and recheck di Qurannya masing-masing terkait tentang pengertian sholat menurut bahasa yang ada di Quran Surah At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, sholat menurut istilah. Ya, di sini dikatakan adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, gitu ya. Lalu Assalamualaikum warahmatullah. Itulah pengertian sholat. Selanjutnya, yakni tentang dalil sholat 5 waktu. Perintah sholat dalam Islam itu sangat penting karena dikatakan dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddini. Kedudukan sholat dalam Islam itu sangat penting karena dikatakan as-sholatu imaduddini. Sholat adalah tiang agama, yang mana kalau kita menegakkan agama kita, berarti kita mendirikan sholat. Kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti kita meruntuhkan tiang agama kita. Jadi gitu ya teman-teman, sholat sangat penting dalam kehidupan kita. Mana dalil Qur'annya? Dalil Qur'annya
ada yang terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini salah satu dari sekian banyak beberapa dalil Quran tentang perintah sholat. Jadi ternyata masih ada lagi loh teman-teman selain surah Al-Baqarah ini. Bisa nanti mungkin teman-teman tambahkan ya, apa saja yang belum tercantum dari Quran tentang perintah sholat. Ya. Baik, setelah itu kita masuk ke pembagian syarat sholat. Syarat sholat terbagi dua. Ada namanya syarat wajib dan ada yang namanya syarat sah sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Ya, kita pahami bersama ya, syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan pengertian syarat sah sholat adalah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar sholat yang dilaksanakan sah secara tuntunan Islam. Oke, kita masuk ke tentang syarat wajib sholat. Apa saja sih syarat wajib sholat? Yang pertama ada beragama Islam. Ya, jadi kewajiban sholat diperuntukkan untuk kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Telah menerima dakwah Islam. Artinya sudah mendengarkan perintah anjuran untuk melaksanakan sholat, kewajiban sholat. Syarat wajib selanjutnya yaitu berakal. Makanya orang gila, orang stres itu tidak ada kewajiban sholat. Dan terakhir yakni baligh. Artinya sudah cukup umur atau sudah dewasa ya, atau minimal sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Selanjutnya kita bahas tentang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, teman-teman kita udah belajar ya, apa itu hadas, macam-macamnya. Ada hadas terbagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil contohnya kayak teman-teman kentut, maka mensucikannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar seperti apa? Datang bulan, haid, ya berarti harus mandi kalau kita mau melaksanakan sholat kembali. Selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi kalau kita mau sholat, salah satu syaratnya adalah badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita itu harus suci dari apa? Dari najis. Kita udah belajar juga ya, najis itu terbagi 3. Sedikit saya spill. Najis apa? Najis ringan, najis pertengahan, najis besar. Atau dalam bahasa Arabnya najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughaladzah. Ya. Selanjutnya syarat sholat yang ketiga yakni menutup aurat. Ya, batasan aurat ketika sholat bagi laki-laki dari pusat sampai lutut, untuk perempuan muka dan telapak tangan saja yang boleh terlihat. Lalu selanjutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemana berarti? Ke Mekah. Selanjutnya telah masuk waktu sholat. Apa tanda masuk waktu sholat? Iya, kumandang azan. Itu tanda masuk waktu sholat. Terakhir, mengetahui bagaimana cara melakukan sholat. Ini adalah syarat sah sholat. Nanti kalau teman-teman misalnya ketemu referensi, Ustazah, ini kok cuma 6, di tempat lain ada 8. Ya, memang ada ikhtilaf ulama terkait pembagian syarat sah sholat. Jadi ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8.
Selanjutnya kita masuk ke tentang rukun sholat. Ada berapa sih rukun sholat? Oh, rukun sholat ada 13 teman-teman. Apa aja? Nanti kita bahas ya. Kita bahas yang pertama dulu, pengertian rukun. Apa sih itu rukun? Oke, di sini dikatakan rukun adalah bagian-bagian pokok dalam pelaksanaan sholat yang wajib dilakukan dengan benar dan tertib. Artinya berarti kalau ada salah satu rukun yang tidak kita kerjakan, sholat kita bisa dikatakan tidak sah. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan apa saja sih rukun sholat. Iya, tadi dikatakan ya, rukun sholat ada 13. Ya, kita bahas yang pertama, ada niat. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus niat dulu di dalam hati. Dan biasanya niat ini tergantung apa? Tergantung sholat yang apa kita laksanakan. Pertama adalah niat. Ya, jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus berniat dulu. Mau melaksanakan sholat apa nih? Misal mau melaksanakan sholat zuhur, atau asar, atau maghrib, isya, atau subuh. Bagaimana niat sholatnya? Niat sholatnya salah satunya, misalnya teman-teman mau sholat maghrib, sholli fardal maghribi, talata raka'atim mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah berdiri atau dalam bahasa Arabnya disebut qiyam. Bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa berdiri? Misal rada pusing ini tapi ada kewajiban sholat, boleh dengan duduk atau berbaring. Ini adalah rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan umatnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram, atau kalau kita kenal biasanya mengangkat kedua tangan sambil membaca lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah. Maka dari itu, teman-teman, mari kita perbagus bacaan suratul Fatihah kita, karena dia termasuk salah satu rukun sholat. Ya, rukun sholat selanjutnya ruku dengan tumak ninah. Jadi rukunya harus tenang, tumak ninah itu tenang atau berhenti sejenak. Jangan buru-buru sholatnya ya. Kalau mau rukunnya terpenuhi, jadi harus diikuti apa saja tadi, ruku dengan tumak ninah. Apa bacaan ketika ruku? Iya, subhana rabbiyal azimi apa a'la? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul sekali. Selanjutnya, i'tidal dengan tumak ninah. Apa itu i'tidal? Kegiatan bangun dari ruku, atau biasa kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rukun selanjutnya ialah sujud dengan tumak ninah. Iya, jadi ini gerakan ini harus dengan tumak ninah ya. Sujud dengan tumak ninah. Apa bacaan ketika sujud dengan tumak ninah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu ada duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, yang mana bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rukun selanjutnya ialah duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumak ninah. Membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat Nabi. Apa lafaznya? Iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu membaca salam, Assalamualaikum warahmatullah. Dan terakhir adalah tertib. Jadi harus berurutan nih rukun yang tadi sudah kita paparkan dari awal sampai akhir. Gak boleh diacak gak boleh diacak-acak. Harus sesuai ketentuan.
Baik, selesai pembahasan rukun, kita masuk apa saja sih hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, ini penting sekali teman-teman tahu. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang mana yang tadi saya katakan, kita harus tahu makanya apa saja rukun sholat. Supaya apa? Sholat yang sudah kita lakukan dianggap sah. Gitu. Jadi nggak boleh ya meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang kedua, tidak terpenuhi syarat sah sholat yang telah ditentukan. Tadi juga kita udah belajar ya, apa saja syarat wajib, poin-poinnya, syarat sah, apa saja poin-poinnya. Kalau ada yang salah satu tidak terpenuhi, berarti sholatnya dianggap tidak sah. Yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan yang semestinya tidak dilakukan. Apa contohnya? Oh iya, atau ada temen yang bilang, garuk-garuk ustazah. Iya, atau iya, berjalan-jalan ustazah ketika sholat. Iya, nggak boleh ya. Melakukan gerakan di luar sholat, kalau dengan sengaja itu berarti membatalkan sholat. Selanjutnya, makan, minum di dalam sholat, itu bisa membatalkan sholat. Berkata atau berbicara selain bacaan sholat. Jadi kalau teman lagi sholat, jangan berkata atau berbicara selain bacaan sholat. Karena di luar itu berarti bisa batal sholatnya. Dan terakhir, tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Nah ini biasanya ya, kadang nggak kuat digodain sama temennya, akhirnya apa? Sholatnya jadi nggak khusyuk. Jadi apa? Jadi tawa-tawa misalnya. Nah itu bisa batalin kalau sampai tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan sholat. Makanya pesan sama teman, ente jangan ganggu anak kalau lagi sholat. Jangan jadi syaitan. Nah terakhir dalam pembahasan kita yakni tentang hikmah sholat 5 waktu. Apa saja sih hikmah yang kita dapat ketika kita melaksanakan sholat? Yang pertama, dengan melaksanakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan pemungkar. Jadi kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang didik disiplin diri kita. Kan sholat ada waktu-waktunya ya. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib dan jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Nah itu berarti kita sedang mendisiplinkan diri kita. Ketiga, kita sedang meraih pertolongan Allah. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, berarti kita harus melaksanakan sholat. Terakhir, kita sedang meninggikan derajat. Ketika kita melakukan sholat, berarti kita sedang apa? Meninggikan derajat kita, ya, menaikkan derajat kita sebagai manusia. Nah, ini ada sedikit kalimat mutiara. Sholat adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, sebegitu pentingnya sholat dalam hidup kita. Kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, laksanakan sholat dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait materi sholat fardu 5 waktu. Barangkali ada yang kurang paham atau belum bisa difahami, insya Allah akan kita bahas. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.